Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Kania Amalia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Di sini saya atas nama Faisal dengan NIM 076 izin mempresentasikan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dan capaian minimum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Baik, dalam topik pembahasan kali ini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan landasan hukum SNP PAUD dan PNF. Yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup 8 SNP PAUD dan PNF. Yang ketiga yaitu mengenai strategi pemenuhan 8 SNP PAUD dan PNF. Yang keempat yaitu mengenai perencanaan pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF. Dan yang terakhir yaitu tata cara pendaftaran akreditasi PAUD dan PNF. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan landasan hukum dari Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal, yaitu Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal untuk sistem pendidikan yang digunakan dalam semua wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan standar nasional pendidikan ini diperlukan untuk pendidikan yang dikelola dan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat hingga masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, ataupun jalur pendidikan informal. Jadi penyelenggara PAUD harus merujuk pada standar pendidikan anak usia dini yang ditetapkan di Peraturan Kemendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD atau Standar Nasional PAUD. Jadi Standar Nasional PAUD ini merupakan persyaratan yang mengatur manajemen serta pelaksanaan pendidikan anak usia dini pada bagian hukum dari negara Republik Indonesia. Terus dari landasan hukumnya, Standar Nasional Pendidikan ini untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia diatur dalam Permendikbud Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Terus di PP nomor 32 tahun 2013 di mana itu di situ menjelaskan tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi meskipun dalam peraturan tersebut lebih terfokus pada pendidikan formal, beberapa standar nasional pendidikan juga mencangkup aspek-aspek yang relevan dengan pendidikan non formal. Nah, dalam pembahasan kedua yaitu mengenai ruang lingkup 8 standar nasional pendidikan PAUD dan PNF. Nah, dalam Standar Nasional Pendidikan PAUD itu mengacu kepada 8 standar nasional yaitu mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Sedangkan standar dari ruang lingkup pendidikan non formal juga meliputi standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar dan juga standar pembiayaan. Jadi ada beberapa perbedaan antara standar pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
Terus dalam pembahasan yang ketiga yaitu mengenai strategi pemenuhan 8 standar nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Nah, dalam hal ini ada beberapa pembahasan juga yang meliputi analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhannya bagaimana, terus perencanaan programnya bagaimana, pengembangan kurikulumnya bagaimana, pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas itu bagaimana, terus penggunaan metode pembelajaran yang beragam itu seperti apa dan apa yang harus ditekankan, guru itu harus bagaimana, itu juga diperkuat bagaimana nantinya pihak sekolah atau lembaga atau guru atau stakeholder itu mengetahui pembelajaran yang beragam itu seperti apa. Terus kolaborasi dengan stakeholder. Nah, demi mencapainya suatu pendidikan yang berkualitas pada anak usia dini, ada beberapa aspek strategi yang emang itu harus dilihat juga. Seperti halnya dengan kolaborasi dengan stakeholder. Nah, kolaborasi dengan stakeholder ini juga menjadi ikon penting untuk mensukseskan atau sebagai langkah strategi dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Terus yang ketujuh yaitu mengenai evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Jadi dengan menerapkan strategi ini mungkin secara komprehensif dan perencanaan yang berkelanjutan diharapkan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan pada anak usia dini dan pendidikan non formal dapat tercapai dengan baik sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan anak usia dini peserta didik pada pendidikan non formal dan maupun lembaga pendidikan atau secara keseluruhan. Nah, dalam pembahasan yang keempat yaitu mengenai pengajuan permohonan akreditasi. Dalam pengajuan permohonan akreditasi ada beberapa hal yang itu memang harus dilihat dan harus dipenuhi. Dan di sini ada 2 jenis persyaratan permohonan akreditasi. Nah, yang pertama yaitu persyaratan umum permohonan. Jadi pada persyaratan umum permohonan ini sudah ditetapkan juga. Dan yang kedua yaitu mengenai persyaratan khusus permohon. Nah, persyaratan khusus permohon ini kalau kita lihat dari PAUD, LPK dan juga PKBM. Nah, persyaratan umum pemohon. Dalam persyaratan umum pemohon yang pertama harus mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN, PAUD, dan PNF melalui BED, PAUD, PNF di provinsi masing-masing. Salah satunya misal kalau saya ingin mendirikan atau ingin mengajukan permohonan, jadi kalau daerah saya itu Jawa Timur, maka harus menggunakan provinsi Jawa Timur seperti itu. Terus yang kedua yaitu memiliki izin penyelenggara atau izin operasional pendidikan non formal PAUD, LKPM maupun PKBM dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau UPT perizinan dan juga lembaga pemerintahan lain yang berwenang. Terus yang ketiga yaitu akte pendirian dan notaris atau SK pimpinan instansi atau lembaga institusi yang berwenang di atasnya. Terus selanjutnya yaitu mengenai program yang diajukan akreditasinya telah beroperasi minimal 1 tahun. Jadi program yang telah diajukan akreditasinya itu minimal 1 tahun berjalan. Terus diprioritaskan bagi lembaga yang memiliki NPSN atau nomor pokok satuan pendidikan nasional. Terus menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah, misal seperti sertifikat, terus sertifikat pemilikan, terus sertifikat tanah dan bangunan, terus surat perjanjian sewa, terus surat perjanjian pemanfaatan sarana dan prasarana. Terus itu tadi mengenai persyaratan umum dari pemohon. Nah, kita sekarang membahas terkait persyaratan khusus dari permohon. Nah, kalau bicara khusus, kalau umum itu kan hal-hal yang sudah biasa
secara keseluruhan untuk kita penuhi. Nah, kalau persyaratan khusus dari segi pemohon, jadi antara PAUD, LPK maupun PKBM itu berbeda. Nah, dalam PAUD itu jumlah peserta didik minimal 20 pada tahun ajaran terakhir untuk seluruh jenis program, entah itu TK, KB, TPA, atau prioritas TK, RA, BA, dan KB. Terus yang kedua yaitu memiliki pendidik minimal berijazah S1 untuk TK, RA, BA, dan juga SLTA untuk KB dan TPA. Terus yang ketiga yaitu memiliki minimal satu pendidik yang bersertifikat diklat dasar PAUD atau berijazah di atas S1 dalam bidang PAUD dan kependidikan lainnya atau fisiologi. Nah, dalam persyaratan yang ketiga ini sebagai salah satu pendukung dari tenaga kependidikannya. Terus LPK. Dari persyaratan LPK itu jumlah peserta didik minimal 20 orang atau tahun semua program. Jadi 20 peserta didik ini per tahun dari semua program. Terus sudah meluluskan minimal 4 angkatan atau rombongan belajar selama beroperasi dengan dibuktikan daftar nama lulusan. Terus selanjutnya persyaratannya yaitu memiliki pendidik berkompetensi relevan di bidangnya pada setiap program. Terus mengenai persyaratan PKBM, jumlah peserta didik minimal 20 orang per tahun dibuktikan dengan lampiran presensi peserta didik pada tahun ajaran terakhir. Jadi ini bisa nanti dilampirkan ya, dilampirkan presensi peserta didiknya. Terus yang kedua yaitu minimal memiliki 2 jenis program pendidik kesetaraan, yaitu paket A, B, C, atau keaksaraan. Terus kepemilikan 2 jenis program utama dibuktikan dengan izin operasional atau program kedua minimal telah beroperasi 1 tahun dengan didukung dokumentasi 8 standar nasional pendidikan. Terus mempunyai pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan program yang diajukan. Nah, jenis permohonan akreditasi. Jenis permohonan akreditasi juga menurut buku pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF dalam permohonan akreditasi ini juga memiliki 2 jenis, yaitu jenis pertama yaitu permohonan akreditasi, terus yang kedua yaitu permohonan reakreditasi. Nah, dalam jenis permohonan ya teman-teman ada 2. Jadi kalau tadi juga ada 2, nah sekarang itu ada 2. Jadi antara permohonan akreditasi dengan permohonan rekreditasi itu berbeda. Terus yang kelima yaitu mengenai pendaftaran akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Jadi perangkat atau dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran akreditasi PAUD dan PNF diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 71 garing P garing 2021 tentang perangkat akreditasi PAUD dan PNF. Nah, perangkat dan dokumentasi PAUD. Jadi yang pertama yaitu ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk dokumennya, yaitu rekapitulasi pertumbuhan anak, terus ada analisis capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia. Terus mengenai yang standar isi dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang terbaru. Terus dokumen acuan yang digunakan untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terus ada data terbaru dari peserta didik atau anak didik yang dilayani dan jumlah pendidik di satuan dalam Dapodik yang sudah terdaftar di Dapodik. Terus dari standar proses. Nah, dalam standar proses ini dokumen perencanaan pembelajaran dan dokumen supervisi proses pembelajaran yang terbaru. Terus di sisi lain juga harus melampirkan dokumen laporan atau foto buku penghubung atau contoh formal komunikasi lainnya antar orang tua dengan pendidik. Terus mengenai standar penilaian. Dalam standar penilaian ada beberapa dokumen yang juga harus dilengkapi, yaitu mengenai penilaian perkembangan anak terbaru, terus
juga hasil penilaian terbaru capaian perkembangan anak. Dalam standar pendidik, tenaga kependidikan dokumentasinya yaitu kualifikasi dan kompetensi pendidik yang bekerja di satuan dalam Dapodik. Terus kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di satuan dalam Dapodik. Terus mengenai standar sarana dan prasarana, dokumennya yaitu harus daftar inventaris keberadaan sarana bermain pada Dapodik. Terus mengenai informasi luas lahan pada Dapodik serta prasarana di satuan PAUD pada Dapodiknya. Terus mengenai standar pengelolaan, dari standar pengelolaan, perencanaan satuan PAUD meliputi visi, misi, dan tujuan, rencana kegiatan dalam 1 tahun, dan kalender pendidikan tahun berjalan. Terus dokumennya yaitu pengorganisasian satuan PAUD, dan di sisi lain yaitu ada prosedural operasional. Terus standar pembiayaan. Dalam standar pembiayaan, dokumennya yaitu rencana anggaran paling sedikit meliputi biaya investasi, biaya operasional, serta biaya personal satuan pendidikan anak usia dini pada tahun yang berjalan. Terus dokumen administrasi keuangan. Yang terakhir ini mengenai dokumen administrasi keuangan. Jadi di situ pembelanjaan dari tahun berjalan dalam administrasi keuangannya. Nah, tadi mengenai perangkat dan dokumen dari pendidikan anak usia dini, sekarang yaitu mengenai perangkat dan dokumen dari pendidikan non formal. Dan dokumen pendidikan non formal juga sama dalam 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai standar kompetensi lulusan. Nah, dokumen yang dibutuhkan yaitu mengenai standar kompetensi lulusan dari setiap program yang diselenggarakan. Terus mengenai profil lulusan di setiap program yang telah diselenggarakan. Dan juga mengenai standar isi, dari standar isi, dokumen yang dibutuhkan yaitu muatan kurikulum satuan dan kalender pendidikan pada setiap program yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal. Terus mengenai standar proses, dokumen yang dicantumkan yaitu mengenai silabus atau RPPM pada setiap program yang diselenggarakan di satuan PNF. Terus RPP atau RPPH pada setiap program yang diselenggarakan oleh satuan PNF. Dan yang terakhir yaitu pengawasan pembelajaran yang diselenggarakan dalam satuan PNF. Terus mengenai paduan atau pedoman dari penilaian. Terus penilaian asesmen dan juga peserta didik yang terdaftar dan selesai mengikuti pembelajaran. Nah, dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, dokumen yang dibutuhkan yaitu jumlah dan kualifikasi akademik pendidik pada setiap program yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal, terus kualifikasi PTK di satuan PNF, dan juga pengalaman pekerjaan PTK satuan PNF. Terus standar sarana dan prasarana. Standar dan sarana prasarana, dokumen jenis dan jumlah peralatan pembelajaran, terus ketersediaan mitra pembelajar serta online, keberadaan prasarana ruangan belajar dan kantor, ya Allah, dan kantor, terus yaitu mengenai ketersediaan data atau penggunaan lahan dan gedung. Dan mengenai standar pengelolaan, dokumen yang dibutuhkan yaitu profil pimpinan atau ketua, data diklat atau kursus manajerial yang pernah diikuti oleh pimpinan atau ketua, terus dokumentasi visi misi tujuan rencana strategis atau disingkat dengan RESTRA, dan rencana program tahunan. Terus dokumen kemitraan atau kerjasama. Dan di sisi lain juga harus melampirkan jumlah rombongan belajar kelas dan peserta didik. Terus mengenai standar pembiayaan. Dalam standar pembiayaan, dokumen yang dibutuhkan yaitu link administrasi keuangan. Nah, itulah tadi mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam pemenuhan pendidikan anak usia dini maupun pendidikan non formal.
Nah, dalam pembahasan yang terakhir ini, yaitu mengenai tutorial pendaftaran akreditasi PAUD dan PNF. Nanti habis ini kita langsung praktek, mungkin ya. Jadi untuk melakukan pengajuan akreditasi pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, diwajibkan untuk mengisi penilaian persyarat akreditasi atau PPA yang berada pada sistem penilaian akreditasi SISPENA dan juga melengkapi data PAUD dan PNF di Dapodik serta membuat dan mengunggah surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang diupload. Terus di sini ada tutorial pendaftaran. Habis ini kita langsung coba bareng-bareng teman-teman ya. Nah, di bawah ini ada link tutorial YouTube. Mungkin kita langsung pada praktek saja. Di sini saya sudah telah menyediakan tata cara. Baik, teman-teman, di sini kita coba. Di sini saya akan menjelaskan praktek dari cara pengisian akreditasi ya. Nah, pertama, teman-teman bisa langsung ke Google Chrome dan langsung cari band ya, dan langsung ketik saja band PAUD dan PNF. Nanti akan muncul setelah teman-teman enter, akan muncul setelah teman-teman klik pencarian, nanti bakalan ada seperti ini. Jadi teman-teman bisa klik yang nomor 2 ya, bisa klik yang nomor 2 yaitu yang SISPENA, BEN, PAUD dan PNF. Nah, setelah itu nanti munculnya seperti ini teman-teman. Untuk awalan munculnya seperti ini. Silakan nanti teman-teman bisa yang sudah mendaftar, silakan NPSN-nya, terus passwordnya. Biasanya di sini passwordnya itu sama, ya. Passwordnya itu sama dengan NPSN. Terus setelah ngisi teman-teman, ini berlaku kalau teman-teman sudah terdaftar dan ada NPSN-nya, terus passwordnya juga. Nanti jangan lupa yang di kolom kotak kecil itu teman-teman bisa centang. Habis itu teman-teman langsung masuk. Nah, jadi ini adalah dashboard dari SISPENA. Dan di sini kenapa kok ada tanggal? Nah, sudah ada proses akreditasi. Nah, di sini kenapa kok ada tanggal? Jadi ini tanggal 3 Juni tahun 2021. Ini berarti Dapodiknya sudah di-update ya, atau sudah diperbarui. Terus di sini pada menu dashboard itu ada 3, yaitu ada dashboard, terus ada input PPA, terus ada logout. Nah, PPA ini yang telah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai penilaian prasyarat dari akreditasi. Nanti teman-teman bisa langsung klik PPA ya. Nah, PPA diklik nanti. Nah, setelah PPA diklik itu nanti bisa diisi semua, dan yang pertama silahkan diisi. Nah, di sini kenapa kok ada warna hijau dan ada warna biru? Nah, untuk yang warna hijau itu secara persyaratan dokumen berarti sudah terpenuhi. Terus yang warna biru secara dokumen itu masih belum terpenuhi. Terus nanti bisa teman-teman klik di sini, sudah ada keterangannya semua. Ketika teman-teman ingin melampirkan atau mengunggah file, untuk filenya itu wajib berbentuk PDF dan maksimal itu 2 maksimal 2 megabyte ya, untuk maksimalnya. Dan file yang di-upload ya teman-teman, kalau sudah di-upload semua, maka nanti akan berubah menjadi hijau. Dan file juga yang telah saya sebutkan tadi harus berbentuk PDF. Nah, misalnya nih teman-teman di sini ada salah input misalnya ya, ada salah input, salah input unggah file misalnya. Bagaimana cara melihatnya? Teman-teman bisa langsung nanti unggah lagi dengan unggah file lagi, terus nanti bisa diupload file-file yang
benar menurut teman-teman. Jadi file yang dibaca itu adalah file yang terakhir diupload, bukan yang misal teman-teman karena sudah upload terus salah terus dibiarin karena takut nanti malah double file misalnya. Enggak ya. Jadi file yang terbaca itu file yang terakhir. Jadi di sini semua data-data pendukung itu harus dilengkapi ya. Ini sudah sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan, itu bisa harus dilengkapi semua. Jadi cara pengisiannya emang gampang teman-teman, tinggal teman-teman klik sesuai dengan penomoran yang ada di sini dan sudah ada penamaannya dari mulai daftar anak didik, terus jumlah anak, jumlah guru di sini juga ada. Nah, terakhir karena ini tidak karena nilainya tidak muncul dan data yang sudah diinput, maka eh, maka data atau file-file yang telah diunggah oleh teman-teman itu sudah tersimpan aman, jadi nggak perlu khawatir kan. Tidak, di sini kan tidak ada apa ya, tidak ada pemberitahuan bahwasanya semua file itu lengkap dan pendaftaran sudah selesai misalnya. Jadi tidak ada notif seperti itu. Ketika teman-teman sudah mengisi semua, maka tunggu saja dan tidak perlu khawatir dan tidak perlu bimbang. Karena apa? Karena data yang sudah diinput semua itu akan tersimpan aman. Jadi itulah caranya teman-teman dalam pengisian akreditasi ya, pengisian akreditasi di halaman web Sispena ya. Mungkin ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun penjelasan yang kurang lengkap maupun penjelasan yang kurang lurus, karena di sini saya juga sama-sama belajar dan terus belajar. Kalau misalnya teman-teman ada yang lebih paham dari saya, mohon bimbingannya dan saya kembalikan ke Ibu Dr. Kaniati Amalia. Terima kasih.